Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Antrean panjang kendaraan terjadi di jalur hutan Cekik Gili Manuk Jembrana saat libur cuti bersama Idul Adha. Seorang nenek usia 70 tahun jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di rumahnya di Kelurahan Kuanji, Sempi di Badung. Mencoba sate kambing legendaris dengan bumbu khas Madura dan Bali di Kota Denpasar. BNN memusnahkan ratusan kilogram narkoba yang terdiri dari sabu-sabu, ganja, dan heroin di lapangan tembak Topati Denpasar Jumat pekan lalu. Narkoba yang dimusnahkan yakni 122 kg lebih sabu-sabu, setengah kilogram ganja, dan 1 kg lebih heroin. Seluruhnya disita dari 8 kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan 11 orang tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar restoran La Coquina Mexicana di Desa Purwakerti, Karangasem. Kebakaran terjadi Sabtu dini hari lalu ketika restoran yang menyajikan masakan Meksiko sedang tutup. Warga yang awalnya mengetahui kejadian berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Api akhirnya padam sebelum makin meluas dengan bantuan petugas. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena karyawan restoran tidak ada di tempat. Namun kerugian yang diderita pemilik restoran mencapai miliaran rupiah. Kepolisian sektor Kuta mengungkap sosok mayat wanita berusia 38 tahun tanpa identitas yang ditemukan di pantai Double Six, Kuta Badung pada Sabtu pagi. Korban ditemukan dalam keadaan bugil dengan sejumlah luka akibat benda tajam di tubuhnya. Pelaku Marianus Garu berusia 28 tahun akhirnya ditangkap tidak beberapa lama setelah kejadian. Ia mengaku ketika itu dalam keadaan mabuk dan tersinggung dengan ucapan korban. Lalu ia menganiaya korban hingga luka parah dan tewas. Korban dan tersangka adalah teman satu kos. Mereka mulai saling mengenal sejak sepekan terakhir. Marianus diperiksa di Mapolsek Kuta Badung. Tersangka diancam pidana 15 tahun penjara. Seorang pria WNA diduga menghipnotis korban, pegawai toko makanan beku di Jalan Raya Munggu, Tanah Lot, Badung. Pelaku berpura-pura membeli saus, namun barang yang dibeli tidak ada. Ia kemudian ingin menukar uang dan pada saat berbicara dengan pegawai toko, pelaku beraksi dengan menghipnotis korban. Korban tidak sadar dan mengambil uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah yang diperintahkan pelaku. Total uang yang diserahkan ke pelaku sebesar 2,5 juta rupiah. Pelaku kemudian melarikan diri bersama temannya yang sudah menunggu dengan sepeda motor. Rekaman ini beredar di media sosial dan sayangnya wajah pelaku tidak terlihat jelas. Korban sudah melaporkan kasus hipnotis tersebut ke kantor polisi. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian dengan modus hipnotis tersebut. Restoran milik Resort and Spa di Jalan Monkey Forest, Ubud terbakar Senin lalu. Api hampir menghanguskan seluruh bangunan restoran.
Kebakaran ini menyebabkan panik warga dan pengunjung restoran dan mereka langsung dievakuasi. 4 mobil pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga api berasal dari bagian dapur yang terletak di lantai 2 restoran. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kebakaran ini karena seluruh pengunjung berhasil dievakuasi. Polsek Ubud masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Korban meninggal akibat penyakit rabies atau penyakit anjing gila bertambah menjadi 4 kasus di Bali. Terbaru, 1 korban yang meninggal ditemukan di Kabupaten Badung. Korban belum mendapat vaksin anti rabies usai digigit anjing yang terinfeksi virus rabies. Total jumlah kasus gigitan anjing gila di Bali sejak Januari 2023 hingga hari ini mencapai sekitar 19.000 kasus. Namun Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan tidak semua kasus tersebut adalah rabies. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyatakan Bali masih berada dalam zona hijau atau zona aman gigitan anjing gila. Untuk mencegah penyakit rabies di Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan mengoptimalkan peran tim siaga rabies atau TISIRA dengan memperluas cakupan wilayah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar Selasa lalu oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta pemangku kepentingan termasuk Majelis Desa Adat. Rapat juga memutuskan menambah tim siaga rabies yang selama ini sudah terbentuk di 5 kabupaten di Bali. Penambahan hingga ke tingkat banjar atau kampung dengan melibatkan seluruh aparat termasuk Yoana atau organisasi kepemudaan di tingkat banjar. Tim siaga rabies merupakan garda terdepan dalam penanggulangan rabies di Bali. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menargetkan tahun 2028 Bali akan bebas dari penyakit rabies. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan stok vaksin anti rabies untuk manusia atau korban gigitan anjing hingga akhir tahun 2023 mencukupi. Masyarakat diimbau segera ke rumah sakit jika terinfeksi rabies agar segera divaksin secara gratis. Saat ini stok vaksin anti rabies di Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencapai 63.000 dosis. Dari jumlah tersebut, 20.000 dosis merupakan vaksin anti rabies untuk manusia yang akan didistribusikan ke seluruh daerah hingga ke tingkat puskesmas. Jika digigit anjing yang terinfeksi rabies, warga diminta membersihkan luka dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau alkohol. Selanjutnya, meminta vaksin anti rabies di fasilitas kesehatan. Sementara anjing yang terinfeksi rabies umumnya bergejala tidak bisa jalan, lebih agresif, tidak mau makan dan minum, kejang, dan sensitif dengan cahaya dan suara. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.